Siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Semua sehat-sehat ya? Ya, Pak. Jadi sebelum kita mulai pembacaan, kami minta salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Ahli, pimpin doa. Mari kita berdoa kita apa yang dari surga, apa yang kasih kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk menjaga kami dan untuk masing-masing dan kehidupan yang baik Tuhan sebagai ajaran kami dan mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih Ahli. Ayo segera lepas belum? Belum. Baik, sekarang nama Pak biasa dipanggil Pak Yawan Sinae dan alamat rumah Bapak di Lufu. Ya. Iya. Jadi materi yang Bapak hari ini adalah PPKN. Apa itu PPKN? Coba anak-anak jelaskan kepada Pak, apa itu PPKN? Jawab saja, jangan takut salah. PPKN, bagaimana PPKN? Ya, bagaimana? Pendidikan kewarganegaraan. Ya, betul sekali. Jadi PPKN itu pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi materi Pak hari ini adalah paradigma. Apa rekan-rekan sudah tahu apa itu paradigma? Belum. Ya, jadi di sini Pak akan menjelaskan paradigma adalah pola khas atau model dalam suatu bidang yang mempengaruhi cara pandang dan pendekatan suatu fenomena. Jadi itu penelitian secara umum. Kalau penelitian secara menurut para ahli juga menyampaikan bahwa paradigma itu sebagai pola atau kerangka yang berpikir yang memandu cara melihat dan menyikapi suatu bidang atau masalah. Kemudian paradigma baru PKN di SD. Pertama, pendekatan baru berfokus pada pengembangan dan karakter dan kecerdasan warga negara. Kemudian paradigma ini juga meningkatkan kecerdasan sosial dan membentuk sikap bertanggung jawab yang aktif dalam berpartisipasi. Selanjutnya, konsep dari PKN. Apa yang anak-anak ketahui tentang konsep dari PKN? Tahu Pak. Ya, jadi Pak akan menjelaskan konsep dari PKN yaitu satu, berlandaskan pada penguatan aspek akademis dan karakter. Kalau karakter yang dilakukan di sekolah itu seperti apa? Harus disiplin, Pak. Ya, ada lagi? Tidak boleh terlalu buruk. Betul. Tidak boleh nakal. Masih banyak sekali contohnya. Iya, Pak. Ya, itulah satu contoh. Kemudian
mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah konsep dasar PKN. Kemudian berikut tujuan pembelajaran PKN. Tujuannya apakah Anda sudah tahu? Tidak, Pak. Sudah tahu? Ya. Nah, jadi tujuannya adalah sikap nasionalisme dan toleransi. Toleransi beragama seperti apa? Toleransi beragama di lingkungan sekolah, di masyarakat seperti apa? Contohnya di masyarakat rajin di gereja. Ya bisa. Ada lagi? Apa lagi? Mengikuti acara. Ya? Saling menghargai. Ya betul. Apa lagi? Ada lagi? Baik, itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan di masyarakat dan di sekolah. Kemudian mengembangkan kerjasama dan gotong royong. Contoh kerjasama dan gotong royong itu seperti apa? Ayo. Betul. Ada lagi? Selain membersihkan sesama, Pak. Kerja tugas kelompok. Ya. Ada lagi. Nah itu adalah contoh-contoh kerjasama dan gotong royong. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu seperti apa? Yang Anda tahu? Tidak, Pak. Ya, jadi tanggung jawab sosial adalah seperti organisasi. Jadi kalau kita diberikan tugas sebagai ketua atau sekretaris, kita harus tanggung jawab dalam suatu organisasi. Ya, ngerti ya? Lanjut lagi. Pendekatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu diskusi kelas. Kalau adik-adik di kelas, apa yang dilakukan? Bisa diskusi. Masing-masing menyalurkan pendapatnya. Ya betul. Apalagi menyalurkan pendapat. Apalagi Dewi, ayo jawab. Iya. Ya, dalam kelas itu memberikan pendapat, saran, kritik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, permainan peran. Nah, permainan peran seperti apa? Betul. Itu adalah permainan peran. Kemudian yang ketiga, pengamatan di lingkungan sekitar. Jadi pengamatan di lingkungan sekitar itu seperti apa yang dipelajari kau? Contohnya di lingkungan, di mana saja, pengamatan itu seperti apa? Contohnya seperti mengamati tumbuhan yang berkembang. Ya, bagaimana coba ulangi? Mengamati di lingkungan, contohnya di taman, seperti apa? Melihat bunga-bunga yang cantik. Ya, melihat bunga-bunga, apalagi Hewan-hewan. hewan. Lihat Caranya makan. seperti memperhatikan suatu benda terus mencatat apa yang terjadi pada benda itu. Ya, betul sekali Genti. Jadi itu adalah contoh-contoh pengamatan di lingkungan sekitar. Ya, Pak. Ya, mengerti ya. Ya Pak. Ya, Pak. Kemudian pendekatan pembelajaran yang keempat adalah
project kelompok. Jadi project kelompok ini seperti apa? Mengerjakan tugas kelompok. Ya, mengerjakan tugas kelompok. Apalagi selain mengerjakan tugas kelompok, Ya Pak. ya, selain mengerjakan tugas kelompok, kita juga bisa membuat gambar desain atau lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya adalah penilaian dalam PKN di sekolah dasar. Jadi tadi di atas Pak sudah menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran. Nah, ini di penilaian dalam PKN SD adalah sikap dan perilaku melalui observasi. Jadi sikap dan perilaku melalui observasi adalah Guru mengamati siswa selama proses pembelajaran. ya betul. Jadi guru mengamati siswa selama Proses pembelajaran. proses pembelajaran. Kemudian penilaian dalam PKN SD yang kedua tes lisan dan tulisan. Ini seperti apa? Ya Pak. Tes lisan dan tulisan. Bisa ditunjuk secara langsung. Ya, isi secara langsung. Kalau tulis, Ibu, Pak memberikan tugas dan kami kerjakan. betul. Nah, itu adalah tes lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga proyek dan tugas kelompok. Nah, proyek dan tugas kelompok seperti apa? Tadi sudah dijelaskan di awal. Coba adik-adik menjelaskan dulu. Proyek, contohnya seperti Pak suruh kami untuk menggambar Ya, atau membuat suatu objek begitu. ya. Yang lain, Tahu Pak. itu contoh ya pada proyek dan tugas kelompok. Kemudian kita lanjut materi implementasi pembelajaran. Jadi besok adik-adik itu kita ingin menjadi guru berarti harus sebagai fasilitator atau motivator atau dimotivasi. Jadi itu contoh untuk besok-besok di sini sampai di meja jadi guru. Ya banyak ya. Iya Pak. Saya presiden. Presiden ada guru ya baik bagus. Jadi kalau adik-adik besok-besok jadi sebagai guru sebagai fasilitator atau motivasi anak-anak itu supaya bisa bertumbuh dan belajar dengan baik. Ya Pak. Ya, itu adalah contoh sebagai guru. Kemudian materi selanjutnya pembelajaran relevan di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang relevan di kehidupan sehari-hari adalah kita mengikuti pembelajaran di sekolah tidak kembali. Dari Pak mungkin sampai sini kita akan menyanyi lagu kebangsaan. Ini lagu pelajaran PPKN. Pak minta salah satu anak untuk pimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Pada dirian kok Pak. Iya, silakan. Berdiri. Kita berdiri ya. Ya Pak. Satu, dua, tiga. Hiduplah Indonesia Raya.
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Novinti. Iya, Pak. Baik, materi Pak sampai di sini. Pak akan memberikan anak-anak tugas dan tugas itu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Iya. Ya, silakan catat. Pak akan menulis di depan. Tugasnya tidak nomor. Oke, Pak. Ya, tugasnya tidak nomor ya. Iya, Pak. Yang tidak menyelesaikan tugas, temannya adalah Tidak naik kelas. tidak naik kelas dan yang kerjanya di depan sendirian. Ya. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi kita sampai di sini dan sebelum kita pulang, kami disediakan salah satu anak untuk bikin doa. Pasti silakan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Puji syukur teman-teman yang dirahmati Bapa atas segala kepada yang telah menjaga kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami hingga terakhir kehidupan. Bapa, kiranya kami dalam kesempatan juga memberkati kami dan juga menerima kami dengan selamat dan kemuliaan. Ya, terima kasih Asti. Bapak. Pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya.